Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker jika bepergian, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak jika sedang berkumpul maupun ada di keramaian. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat dengan kompetensi dasar menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan atau yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Menyelesaikan masalah dalam matematika, kalau diingat seperti di SD, itu merupakan kita menyelesaikan masalah yang berhubungan seperti soal cerita. Mungkin kalian sudah pernah menjawabnya atau menyelesaikannya. Seperti contoh yang Bapak buat beberapa soal untuk permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Soal yang pertama, dalam suatu kelas terdapat 38 siswa, 15 siswa diantaranya adalah perempuan. 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah dan 9 diantaranya adalah perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Jadi dari soal yang pertama kita selesaikan. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. 15 siswa perempuan, berarti siswa laki-laki berjumlah 38 dikurang 15. Karena 15 siswa perempuan berarti sisanya adalah laki-laki, maka kita peroleh jawabannya adalah 23 siswa laki-laki. Kemudian di dalam soal kita lihat 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah. 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah. Di antara 13 siswa ini, 9 diantaranya adalah perempuan. 9 siswa perempuan suka mengendarai sepeda ke sekolah. Berarti sisanya adalah siswa laki-laki yang suka mengendarai sepeda ke sekolah. Berarti siswa laki-laki yang suka mengendarai sepeda ke sekolah (13 dikurang 9) berarti 4 siswa laki-laki. 4 ditambah 9 berarti 13 siswa yang suka mengendarai sepeda ke sekolah. Pertanyaannya adalah, tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Kita tahu tadi yang sudah kita cari bahwa siswa laki-laki berjumlah 23 orang. Siswa laki-laki yang suka sepeda, yang suka mengendarai sepeda ke sekolah adalah 4 orang. Berarti yang tidak suka adalah yang tidak suka. Jadi yang tidak suka mengendarai sepeda itu jumlahnya dari 23 siswa laki-laki ini dikurang 4 siswa. 23 dikurang 4 berarti terdapat 19 siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah.
Inilah jawabannya. 19 siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Berarti ini soalnya harus kita amati terlebih dahulu, dibaca pelan-pelan, dibaca sekali atau dua kali soalnya secara teliti agar kita memahami soalnya. Untuk soal yang nomor 2, sebuah mobil mengisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh, bahan bakar penuh. Kita tahu bahan bakar penuh tadi adalah berjumlah 45 liter. Maka banyak bahan bakar yang tersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah, maka cara menjawabnya untuk soal permasalahan seperti ini, kita lihat 8 liter itu menempuh jarak 100 km. Jika yang ditempuh jaraknya 350 km, maka berapa banyak liter bensin yang dihabiskan? Kita lihat 350 km itu berapa kelipatan dari 100? 100 ditambah 100 ya. Ini cara sangat detailnya ini ya. 100 km ditambah 100 km ditambah 100 km ditambah 50 km. Mengapa kita ambil 100 km? Karena yang ditempuh diketahui dalam soal adalah 100 km ditempuh dengan menghabiskan minyak sebanyak 8 liter. Maka jika 100 km 8 liter, maka 100 km 8 liter, 100 km 8 liter, 100 km 8 liter ditambah 50 km ini berapa liter? Jika 100 km sebanyak 8 liter dihabiskan, maka untuk 50 km setengah dari 100, maka setengah juga dari 8 liter. Maka setengah dari 8 adalah 4 liter. Maka bahan bakar yang akan dihabiskan sebanyak 8 tambah 8 ditambah 8, 24 ditambah 4, 28 liter. Atau kalau kita mau mencari dengan cara lain, 100 km ditempuh menggunakan bahan bakar 8 liter, maka 100 kali berapa? Hasilnya 350 dikali 3,5, maka 8 liter juga dikali 3,5. Seperti ini contohnya. 100 km supaya menjadi 350 km itu kita kali 3,5, maka 100 km dihabiskan dengan bahan bakar sebanyak 8 liter, itu sama-sama kita kalikan juga 3,5, maka 8 kali 3,5 sama dengan 28 liter. Jadi minyak yang dihabiskan atau bahan bakar yang dihabiskan sebanyak 28 liter. Tetapi dalam soal yang ditanya adalah banyak bahan bakar yang tersisa di mobil tersebut. Bahan bakar diisi full 45 liter yang habis 28 liter, maka sisa bahan bakar sama dengan 45 liter isi full dikurang 28 liter yang dihabiskan, maka jumlahnya tinggal 17 liter. Inilah sisa bahan bakar setelah menempuh jarak 350 km. Oke, Bapak harap kalian mengerti. Kita masuk soal yang ketiga. Jika A per B sama dengan 50, maka berapakah nilai dari 3A per 2B? Untuk menjawab soal seperti ini,
kita tahu bahwa A per B sama dengan 50. Maka 3A per B sama dengan berapa nilainya? Pertama kita ambil yang ini dulu. A per B sama dengan 50. Kita harus mencari nilai A atau nilai B secara berdiri sendiri. A saja, tidak ada berdekatan dengan B ataupun dengan 50. Caranya seperti ini. 50 per 1 kita anggap, karena 50 dibagi 1 sama dengan 50. Kita kali silang. A kali 1A, B kali 50, 50 B. Berarti nilai A sama dengan 50 B. Maka jawabannya 3A per 2B. Kita lihat yang mana ada angka A. Ternyata pada pembilang ada angka A. Angka A ini kita ganti dengan A sama dengan 50B. Maka 3A, 3 kali A. Maka 3 dikali A-nya kita ganti dengan 50B. Per 2B. Sama dengan 3 kali 50, 150B. B-nya ngikut saja, tinggal diturunkan. Per penyebutnya 2B. B dibagi B sama dengan 1, boleh dicoret. 150 dibagi 2 sama dengan 75. Maka nilai 3A per 2B sama dengan 75. Oke, itulah 3 soal untuk permasalahan dalam operasi hitung bilangan bulat. Bapak harap kalian mengerti. Jika ingin bertanya boleh ditanyakan. Dan untuk tugas kalian mengerjakan 2 soal. 2 soal, membuat soal sendiri dengan angkanya saja yang kalian rubah. Soalnya dari nomor 1 dan nomor 2 ini dipilih 1 soal. Terserah mau nomor 1 atau nomor 2 dipilih. Dan angkanya kalian ganti. Misal 38 kalian ganti dengan 40. Yang di sini tinggal diganti dengan 10 atau 20, terserah. Yang jelas angkanya tidak boleh sama. Soalnya sama, tetapi angkanya berbeda. Jadi soal nomor 1 adalah dipilih antara nomor 1 dengan nomor 2. Mau soal yang mana kalian pilih satu soalnya. Kami senang nomor 1, buat soal nomor 1. Kami senang nomor 2, buat soal nomor 2. Berarti hanya 1 soal saja yang dipilih. Di antara nomor 1, 2 berarti 1 soal. Kemudian soal yang kedua adalah soal yang seperti ini. Soal yang seperti ini sama. Di sini kalian angkanya dirubah. A per B-nya tetap. A per B angkanya dirubah. Dan soal yang ditanya 3A per 2B ini kalian rubah. Misalnya 5A per 4B atau apa saja yang menurut kalian bisa kalian kerjakan. Berarti ada 2 soal. Soal yang pertama dipilih antara nomor 1 dengan 2 ini. Ambil 1 soal saja, angkanya berbeda. Berarti 1 soal. Dan soal yang kedua ini soalnya angkanya saja berubah dengan pertanyaannya. 3A per 2B ini dirubah menjadi apa angkanya. Kalau ini tetap A per B, angkanya saja kita rubah. Misalnya A per B sama dengan 40. Maka 5A per 4B sama dengan, nah seperti itu contohnya. Untuk mengerjakan soal ini boleh berdiskusi dengan temannya. Berdiskusi dengan di WA group atau berdiskusi yang rumahnya berdekatan. Tetapi ingat selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan bagi yang tidak mempunyai HP boleh bergabung dengan temannya yang mempunyai HP yang rumahnya dekat. Tetapi perlu diingat tetap melaksanakan atau mengikuti protokol kesehatan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Tentunya seperti itu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.